Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Handayani SSI sebagai pengamat pada praktek coaching tugas demonstrasi kontekstual hari ini dengan rekan saya. Saya Indra Jenny sebagai coach. Dan saya Ria Roza sebagai coaching. Oke, kita mulai sesi pertama, pra coaching. Oke, Assalamualaikum Pak J. Waalaikumsalam Kiki. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat saja Kiki. Bersemangat terus. Oke Pak, kali ini kegiatan kita coaching dengan saya sebagai pengamatnya ya. Oke Bu Kiki. Oke, sebagai pengamat ini bukan berarti saya lebih berpengalaman atau saya lebih pandai atau saya lebih ininya ya. Kita sama ya Bu Ria juga ya. Maka kegiatan coaching ini dengan rubrik pengamatan kompetensi inti pada coaching ya. Ada 3 ya Pak J ya. Ada mendengarkan aktif, kesadaran, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Pak J sekarang sebagai coaching mau sebagai coach ya, sebagai coach mau mengembangkan kompetensi yang mana nih pada kegiatan coaching kita kali ini? Iya, dari ketiga kompetensi coach yang ingin saya kembangkan, sebenarnya saya menginginkan ketiganya itu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Kiki. Iya, memang ketiga-tiganya harus diterapkan dalam sebuah coaching. Cuman yang spesifikasi atau yang lebih ingin diterapkan pada proses ini apa kira-kira Pak J? Iya, kalau saat ini ya yang paling urgent yang saya ingin kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu. Memang mengajukan pertanyaan berbobot ini merupakan kunci juga untuk menggali coaching ya Pak J ya. Dan kira-kira indikator pencapaian dari pengembangannya apa yang ingin Pak J capai? Iya, saya sebenarnya menginginkan dari hasil mendengarkan dengan aktif dapat menggunakan kata kunci yang mampu membuat coaching mengingat, merenung, memahami apa yang dirasakan oleh coaching itu sendiri. Oke Pak J. Oke, kegiatan dapat kita mulai ya dengan coaching ya. Dengan siapa Pak J? Dengan Bu Ria ya? Iya, dengan Bu Ria. Oke, kita mulai ya Bu Ria, Pak J. Iya. Oke, mari kita lanjutkan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak J. Ya, ini terlihat semangat ya pada siang hari ini ya. Alhamdulillah Pak. Nah, gimana nih kabarnya Bu Ria? Kabar ini di rumah, gitu, keluarga, anak-anak gimana? Alhamdulillah sehat semua Pak. Semua ya. Iya. Nih kalau kegiatan di sekolah gimana? Lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya. Bu Ria ngajarnya di mana sih? Saya ngajarnya di SDN 10 Tasarana Pasisia. Kebetulan saya dinobatkan sebagai guru kelas 1 di sini Pak. Guru kelas 1 Iya. ya? Banyak tantangan sekali di kelas 1 ini Pak. Banyak tantangan sekali Iya. ya di kelas 1 ya. Anak-anaknya umurnya berapa itu Bu Ria? Usianya kan yang kelas 1 ini umumnya usianya dari 7, ada juga yang 6,5. Jadi saya di sini biasanya kan saya ngajarnya ketika honor Pak, saya ngajar guru kelas tinggi. Nah, ketika saya pindah ke sini, saya dinobatkan di kelas 1. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa saya rasakan di sini Pak. Berarti ini sudah punya pengalaman atau melintang ya berkaitan dengan kegiatan mengajar ini Bu Ria ya? Alhamdulillah Pak. Udah berapa lama Bu Ria ini mengajar? Saya honor sudah lebih kurang 13 tahun. Kemudian ada pembukaan CPNS di sini, saya mendaftar dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai guru pegawai negeri sipil baru berjalan 2 tahun. 2 tahunnya, Iya. Tetapi secara keseluruhan itu mempunyai pengalaman masa kerja yang lama ya menjadi Iya. seorang guru ya. Iya. Bu Ria, ini kan Bu Ria kan udah lama itu jadi guru ya, udah 13 tahun gitu ya. Tentu ada pengalaman-pengalaman baik, ada pengalaman yang kurang baik begitu yang dirasakan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, pengalaman apa sih yang ingin Bu Ria ceritakan berkaitan dengan ya hal yang kegiatan Bu Ria di sekolah begitu? Begini Pak, murid saya di kelas 1 ini ada 25 orang. Jadi 3 bulan pembelajaran berjalan.
ada nih murid baru yang pindahan dari sekolah baru. Jadi dia merasa entah kurang nyaman, entah belum berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi ketika orang tuanya mengantarkan ke sekolah, dia pengennya orang tuanya itu duduk menunggu dia sampai dia selesai pembelajaran. Ketika orang tuanya itu beranjak dari sekolah, keluar dari sekolah itu dia ikut nangis, pengen ikut lagi. Gitu. Berarti ini berkaitan dengan ini ya, murid ya, Iya. permasalahan yang dia rasakan di sekolah itu ya. Iya. Nah, jadi ada siswa yang mau ditemani saja sama Iya. orang tuanya di kelasnya. Rasanya kalau itu mengganggu sekali rasanya kepada perasaan dia selama berada di kelasnya. Iya, sebagai seorang guru tentu Pak, ketika kita ingin menyampaikan ada orang tua di depan kita bersama anaknya, tentu adalah rasa gundah gulana itu. Iya. Jadi, nah kalau misalnya apa ya, itu kan tidak nyaman ya, Iya. itu berada di kelasnya. Nah, situasi apa sih sebenarnya yang ingin dia inginkan berada di sekolah itu sehingga dia merasa nyaman berada di kelas dan menjadi maksimal untuk mengajar siswa di kelas itu? Saya inginnya peserta didik saya ini, meskipun dia baru di situ, saya ingin dia berbaur bersama teman-temannya yang lain. Saya ingin menjadikan peserta didik saya itu senyaman mungkin berada di kelas saya. Saya ingin membuat pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga peserta didik saya ini antusias gitu Pak. Membuat pembelajaran yang menarik Iya. gitu ya. Membuat pembelajaran yang menarik ini apakah bisa merupakan strategi yang dimana yang sesuai ya untuk mengatasi permasalahan yang itu dia rasakan tadi? Saya kan tadi kan siswanya tidak nyaman karena ingin didampingi orang tuanya begitu ya. Pembelajaran Bu Ria menginginkan menerapkan pembelajaran yang menarik ya. Itu gimana prosesnya begitu agar siswa itu merasa nyaman berada di kelas itu? Jadi rencananya Pak, saya ingin membuat pembelajaran semenarik mungkin, tentunya dengan membuat pertama berangkat pembelajaran yang setelah kita mempelajari di calon guru penggerak itu kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi saya ingin menerapkan itu di pembelajaran saya ingin menerapkan pembelajaran yang sosial emosional. Jadi ketika peserta didik saya datang, saya tidak ingin langsung mengajar, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan peserta didik saya itu dengan membuat dokumentasi di kelas. Kemudian setelah mengetahui apakah peserta didik saya itu nyaman, apakah peserta didik saya itu senang, baru saya bisa masuk langsung ke pelajaran. Yang sebelum-sebelumnya yang saya lakukan, tidak saya lakukan itu Pak. Jadi ketika murid saya datang, saya absen, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran tanpa saya mengetahui dulu terlebih dahulu bagaimana situasi perasaan murid saya gitu Pak. Oke, berarti ada misalnya rencana-rencana baik yang ingin Bu Ria susun dan ingin Bu Ria laksanakan di kelas itu ya. Ada berdiferensiasi, kemudian sosial emosional ya. Nah, sosial emosionalnya seperti apa sih yang ingin Bu Ria kembangkan nanti di kelas itu sehingga siswa itu sendiri nanti merasa nyaman ya, kan itu nyaman nanti berada di kelas itu ya. Jadi rencananya Pak, saya ingin membuat pembelajaran itu yang banyak berdiskusi gitu. Jadi peserta didik ini yang baru, jadi dia bisa saling berkolaborasi dengan peserta-peserta didik yang lain dengan adanya diskusi itu. Dari diskusi itu saya akan menyiapkan LKPD. LKPD itu yang membuat mereka itu saling berkolaborasi dengan temannya. Jadi LKPD itu tidak bisa diselesaikan sendiri, dia bisa menyelesaikannya secara bersama. Jadi itu trik yang akan saya rencanakan gitu Pak. Iya. Ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran kompetensi sosial emosional, jadi ada menyiapkan LKPD ya. Dari dua strategi atau beberapa strategi yang Ibu Ria rencanakan tadi, itu yang mana sih yang rasanya yang paling prioritas begitu, yang paling mudah untuk dilaksanakan Bu Ria? Dari kedua rencana saya tadi, yang prioritas yang saya utamakan terlebih dahulu yang tentunya pembelajaran sosial emosional ini Pak. Iya, jadi dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini, peserta didik kita ini bisa berbaur dengan teman-temannya, baik itu teman baru maupun teman-temannya yang lama. Nah, baik, berarti kalau misalnya ini tingkat sosial mungkin yang ingin dikembangkan di sana ya. Nah, selama ini levelnya di kisaran berapa itu level sosial siswa itu? Jadi
Setelah saya menjalankan, saya masih merasa di level di bawah standar gitu Pak. Saya ingin mencapai level tentunya yang maksimal, tapi yang maksimal itu tentunya melalui proses ya Pak ya. Seorang guru pasti ingin yang maksimal. Nah, saya ingin dari level 6 ke 7, dari 7 ke 8, 8 ke 9 meningkat lagi. Nah, melalui proses-proses itulah yang nantinya yang ingin saya capai yang semaksimal mungkin. Oke, bagus sekali rencananya Bu Ria ya. Nah, ini kan ada rencana itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi, menyiapkan LKPD, pembelajaran kompetensi sosial emosional gitu. Nah, ini rencana baik kan harus dieksekusi dengan cepat ya Bu Ria ya. Nah, itu kapan sih waktu yang paling yang ingin Bu Ria aplikasikan dalam rencana Bu Ria tadi? Tentunya segera mungkin ya Pak ya, karena kita terhalang oleh Ramadan. Insya Allah setelah Ramadan ini akan saya aplikasikan. Namun di dalam Ramadan pun saya akan merancang RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya akan merancang media-media yang menarik bagi peserta didik saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini. Oke, berarti semua bisa dieksekusi ya atau dicanangkan ya. Oke Bu Ria, mungkin itu isi dari keseluruhan diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang dia rencanakan bisa terwujud dan prosesnya bisa berlangsung dengan maksimal. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu Ria. Oke Bu Ria, ini dari kegiatan coaching tadi apa sih yang Ibu Ria rasakan gitu, atau yang Ibu Ria dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Pak, karena pertama coaching tadi saya memang grogi, apalagi kita baru bertemu di dunia nyata ya Pak ya. Biasanya kita bertemunya di dunia maya, kemudian di dunia nyata seperti ini saya sangat grogi, apalagi di hadapan saya orang-orang hebat semua gitu Pak. Tapi berseiring berjalannya waktu diskusi kita kali ini, saya merasakan plong gitu Pak. Apa yang saya rasakan sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak memberikan tanggapan yang baik, respon yang baik juga terhadap permasalahan saya. Jadi saya merasa di sini ketegangan itu sudah sedikit berangsur gitu Pak. Iya, jadi setelah itu merasakan itu yang mendapatkan misalnya pikirannya ditenang, dapat. Kemudian kontribusi apa sih yang ingin dia lakukan dalam segera mungkin di sekolah itu, dan mungkin kontribusi nyatanya begitu di sekolah, atau kontribusi yang ingin dia tambahkan di sekolah itu? Iya, saya nantinya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah saya dengan menyediakan pembelajaran yang menarik, media yang menarik. Kemudian tentunya saya juga ingin menghias lokal senyaman mungkin. Jadi peserta didik saya itu antusias untuk datang gitu kan. Jadi dia merasa lokal itu milik dia. Dia tidak merasa asing lagi dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan cara asli karyanya itu saya pajang gitu kan. Oke, rencananya luar biasa sekali Bu Ria. Sekali lagi selamat Bu Ria, terima kasih, semoga rencananya berhasil. Terima kasih banyak Pak. Oke, mantap sekali Pak J. Terima kasih Bu Kiki. Memang ahlinya diberi ke sana memang pas ya Bu Ria ya. Pak J, gimana nih setelah pelaksanaan coaching tadi, perasaannya sudah tercapai kompetensi yang ingin dicapai? Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya sebenarnya senang sekali, lega sekali bisa berkomunikasi dengan sejawat coaching saya, yaitu sesuai dengan rencana yang saya susun sebelumnya ya, mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah sudah tercapai Bu Kiki rasanya gitu ya. Oke, alhamdulillah. Dari observasi saya ini Pak, hampir dikatakan proses coaching berjalan dengan lancar. Namun tadi mungkin ada sedikit antara tujuan dengan yang dicapai itu kurang match mungkin. Tadi awalnya Bu Ria menyampaikan tujuannya supaya tidak ditemani lagi anak-anak sama orang tua. Hasilnya pada pembelajaran mungkin ini bisa nyambung, karena kalau pembelajarannya sudah oke, anak sudah merasa di kelas, orang tuanya nggak dibutuhkan lagi nih sama anaknya, mungkin begitu ya Bu Ria ya. Tapi saya yakin dengan KSE, dengan diferensiasi, semua itu lumer, semua masalah akan lumer. Mungkin catatan saya. Setelah itu mungkin
proses pertanyaan yang berbobotnya, mengajukan pertanyaan berbobotnya bagus, mendengarkan aktif, apalagi kehadiran penuh sudah dikuasai. Itu saja bagus menurut saya. Dan sekarang setelah pelaksanaan coaching ini, apalagi nih yang ingin Bapak Jenny kembangkan dari proses coaching berikutnya? Ya, terima kasih masukannya ini dari beberapa praktek yang sudah saya lakukan tadi. Sebenarnya saya ingin, ya, karena mengajukan pertanyaan berbobot itu masih belum terkuasai dengan maksimal, artinya saya ingin berfokus juga di sana, ya. Nanti baru saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetisi-kompetisi itu mungkin. Oke, mantap Pak J. Terima Lanjutkan. kasih Bu Kiki. Iya, selamat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan bersama rekan-rekan akan menyampaikan aksi demonstrasi kontekstual dari modul 2.3, yaitu temanya adalah praktik coaching. Bersama saya Indra Jani sebagai observer, kemudian Dan saya Ria Roza sebagai coach. Dan saya Elvina Oktavani sebagai coach. Oke. Baik, mari kita lanjutkan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Bu Ria, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah pada hari ini saya baik-baik saja Pak. Oke Bu Ria, saya pengamat Bu Ria ya. Iya. Nah, meskipun sebagai pengamat, bukan berarti saya lebih pandai atau lebih ahli dari Bu Ria, tapi dalam konsep coaching demikian harus ada keberkahan supaya tujuan yang lebih baik bisa dicapai dan dilaksanakan. Kemudian dari rubrik pengamatan coaching ada 3 kompetensi yang perlu kita apakan, ya, kita praktekkan, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana yang ingin Bu Ria kembangkan? Tentunya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Pak. Baik itu dari kehadiran penuhnya, mendengarkan secara aktifnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali ya. Nah, dari ketiga tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Ria kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oke, Bu Ria. Nah, dari mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang bagaimana yang Bu Ria inginkan? Nantinya hasil dari pendengaran aktif itu menggunakan kata kunci. Jadi kata kunci itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sehingga membantu coach dalam menganalisa, mengingat kembali permasalahan yang terjadi pada diri. Oke, bagus Bu Ria. Mari kita lanjutkan kegiatan bacanya. Silakan Bu Ria. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tina. Salam Bu Ria. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah seperti biasa, sehat, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah semangat yang sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kalau di sekolah bagaimana Bu kira-kira? Kalau di sekolah kegiatannya Bu ya, kegiatan kami di sekolah seperti biasa, belajar mengajar, menjadi murid, mengajar murid, kita sesuai dengan kebutuhan mereka, kita usahakan seperti itu ya. Iya, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita. Kira-kira ada kendala dalam pembelajaran Bu? Kalau di sekolah Bu, kalau umumnya kita selalu ada kendala Bu. Iya betul sekali. Jadi di sini secara khususnya kendalanya itu Bu, ada siswa saya itu beberapa siswa lah Bu ya dalam belajar tuh tidak aktif gitu, tidak kreatif. Jadi pas kita memberikan pertanyaannya, misalnya pertanyaan begitu pelajarannya pertanyaan penanti gitu, mereka lebih banyak diam. Yang paling tunjuk tangan tuh hanya 1 orang 2 orang gitu. Jadi membuat perasaan kita tuh bagaimana ya kita gagal sebagai ibu gimana gitu ya. Oh, jadi Ibu mengalami banyak peserta didiknya yang kurang aktif ya Bu ya dalam Iya, pembelajaran. iya. Jadi tujuan kita seri kali ini kira-kira apa ya Bu ya? Jadi tujuan kita pada hari ini Bu, saya ingin curhat mengenai itu tadi Bu saya yang kurang aktif itu gimana sih
sih begitu kan, saya jadi nggak enak. Kalau kurang aktif kan suasana pembelajaran jadi suram gitu ya. Nah jadi nggak ada hangat-hangatnya. Kita jadi guru juga ngapa, enak, lesu, murid lesu begitu jadi. Jadi saya Insya Allah kita akan curhat ya Bu ya, mencarikan solusi dari permasalahan Ibu ini. Saya menangkap nih dari pembicaraan tadi, Ibu mengatakan bahwa peserta didiknya kurang aktif. Kira-kira kurang aktif itu dari segi apakah Bu? Apakah dari segi dia mengikuti pembelajaran, atau kurang aktifnya dari segi pelaksanaan tugasnya atau PR-nya, atau bagaimana Bu? Jadi di sini Bu sebenarnya kita dari kita juga Bu. Aktifnya di sini kita kan sudah mengajar gitu, sudah menerangkan mungkin juga salah saya kurang menggunakan media yang bagus, strategi yang bagus gitu. Jadi pas saya bertanya kembali sama anak, aku diam gitu, nggak aktif gitu. Jadi kalau menjawabnya sih adanya saja begitu. Kalau di bahasa kitanya kan melepaskan kan, cerita pesan-pesannya begitu. Jadi saya juga bingung, masih caranya ini lagi, apakah saya akan merubah aktivitas saya begitu, jadi gimana gitu. Oh, jadi banyak peserta didiknya yang kurang aktif merespon dalam pembelajaran Bu ya. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan di kelas melihat peserta didik kita yang seperti itu gitu? Jadi sejauh ini langkah yang saya hadapi itu pertama menanyakan alasan anak. Iya betul sekali. Kita melihat apa sih begitu dalam belajar kurang semangat, apa sih keinginan mereka, kan kita tanya gitu. Iya. Jadi setelah mereka punya keinginan gini tuh. Jadi setelah saya mengikuti ini, saya ikuti CGP ini Bu ya. Ternyata di dalam itu saya belajar mengenai strategi pembelajaran dan diferensiasi ya. Jadi untuk supaya siswa itu aktif kembali, saya berencana mau membuat RPP dan diferensiasi itu dan nanti terintegrasi dengan tes sosial emosional. Mantap sekali rencananya Bu. Jadi Ibu Pina akan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ya Bu ya. Nah sejauh ini Bu, setelah Ibu Pina mengetahui bahwa kelemahan itu datangnya dari Ibu Pina belum menggunakan media pembelajaran yang secara menarik, kemudian belum meningkatkan minat peserta didik kita. Kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu Pina lakukan melihat kejadian seperti ini? Rencana aksinya begitu setelah saya membuat RPP, saya setelah itu tentu kita membuat media sesuai dengan betul sekali. Kita media tentu menarik ya, mungkin membuat video, media berupa poster begitu nanti akan digunakan dalam pembelajaran. Saya berharap itu bisa meningkatkan keaktifan siswa saya kembali dan bersemangat. Iya, rencana yang sangat baik sekali. Jadi Ibu Elvina akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, dengan mengimplementasikan pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi itu, kita berharap semoga peserta didik kita lebih termotivasi lagi dalam belajar ya Bu ya. Betul sekali. Kalau dari pandangan Ibu Vina nih, kalau kita buat skala nih, kira-kira keaktifan peserta didik Ibu itu dari level 1 sampai 10 kira-kira berada di tingkat berapa ya Bu? Saat ini saya lihat keaktifan murid saya itu kalau di level 1 ya. Saat ini kira-kira di level 5 gitu. Di level 5. Jadi Ibu Elvina memandang peserta didik kita ini berada di level 5 ya Bu ya. Iya, sekarang. Nah, keinginan dari dalam diri Ibu ini inginnya peserta didik kita ini di level berapa gitu? Saya kan tadi ingin aktif lagi kembali. Iya, betul. Jadi saya membuat aktif yang terbaru menarik sehingga saya ingin menaikkan level murid saya itu yang semula 5 terlalu rendah Bu ya. Iya. Ingin paling tidak itu 4,5. Kalau bisa naik ditingkatkan lagi mau jadi 9 ya. Kita nggak menafik dulu. Iya, Yang terbaik buat murid kita ya. Betul sekali, kita sebagai seorang guru tentu ingin yang terbaik buat peserta Terbaik didik kita. Semoga dengan adanya pemikiran yang seperti itu mudah dijalankan di sekolah ya Bu ya. Nah kemudian dari rencana-rencana aksi yang telah Ibu Elvina utarakan, mana nih yang lebih diprioritaskan? Saya dengar tadi Ibu Elvina akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian Ibu Elvina juga ingin melakukan pendekatan kepada peserta didik. Nah dari ketiga aksi itu yang lebih prioritas itu yang mana itu Bu? Ya. Sebenarnya Bu, kalau masalah pembelajaran itu saya prioritaskan. Iya betul.
Apalagi kalau kita mengatakan harus ada rencana refreshingnya, harus kalau tidak sempurna pokoknya bagus lah ya, menarik gitu. Itu membuat medianya sesuai dengan aktivitas kita tadi. Yang ketiga, pokoknya semua lah Bu mencakup itu sehingga anak nanti belajar itu aktif. Iya. Nah, setelah kita membuatkan apa pelajaran kita hari ini, tayangkan video kan. Nah, ini sesuai anak gaya belajar, misalnya audio, video. Kalau anak misalnya visual, bahan ajarnya udah cukup begitu kan. Bahan ajar dibaca, kalau anak kinestetik kan itu bahan konkret, kemudian praktek gitu. Sudah kira-kira Bu, semoga hasil saya ke depannya dengan RPP berdiferensiasi dan KSD ini jadi semangat lagi, aktif lagi, kreatif lagi. Apa yang saya tanya mereka respon begitu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya itu bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dengan membuat video, kemudian dengan menyesuaikan pembelajaran dengan sesuai kebutuhan peserta didik kita. Nah, kalau boleh tahu kapan ya Bu dimulai rencana aksi ini? Akan dimulai sebenarnya Bu itu secepatnya. Saya konsultasi juga dengan rekan sejawat gitu. Misalnya kelas 4 itu kan 3 loh kan, dan tentu kita membuat rencana itu kan harus bersama begitu kan, konsultasi dari bagaimana mungkin dalam minggu ini akan bilang kita membuat RPP, setelah itu lanjut membuat media, minggu depannya lagi baru dipraktekkan gitu kan. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ditunggu aksinya berikutnya ya Bu ya. Kabar-kabar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Vina. Iya, Bu Ria. Jadi Bu, tadi kita setelah melaksanakan diskusi nih secara apik gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya? Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Ibu mengenai siswa saya aktif ya, sehingga kita menemukan solusi dengan ber-RPP, saya menjadi lega, senang. Ternyata ada teman saya untuk curhat gitu. Selama ini kan saya pendam begitu, kan enak gitu. Dan saya ingin mencari solusi, ternyata solusinya terpecahkan begitu. Saya jadi senang, lega, plong gitu. Alhamdulillah, dengan adanya berdiskusi yang kecil ini kita bisa menyelesaikan masalah yang kita anggap nggak ada solusinya ya Bu ya. Dengan berdiskusi kita bisa mengutarakan apa hasil apa yang kita rasakan gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, semoga dengan hasil diskusi kita kali ini bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah dan membuat peserta didik kita aktif lagi ya Bu ya. Ya, amin, semoga aktif ke depannya. Terima kasih Bu Kina. Bu Ria. Iya Pak. Nah, ini setelah melakukan kegiatan observasi tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan tadi. Pertama, bagaimana perasaannya Bu Ria rasakan setelah melakukan coaching, kemudian apakah rencana pengembangan kompetensi yang Bu Ria susun pada perencanaan seperti organisasi atau belum? Terima kasih Pak. Dari praktek yang telah saya lakukan bersama Ibu Elvina tadi, saya merasakan lega, senang sekali. Jadi saya merasakan posisi coach itu seperti apa, sudah saya rasakan. Kemudian saya merasakan dengan adanya menggali potensi, baik itu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari Ibu Elvina ketika ada permasalahan tersebut. Juga merasakan kehadiran penuh sudah saya laksanakan, kemudian mendengarkan aktif permasalahan yang diutarakan Ibu Elvina, kemudian saya juga rasanya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih Bu Ria. Nah, selama proses tadi ada rasanya kendala yang ditemui itu dalam melakukan coaching? Ya, kendala yang saya temui tentunya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi saya sedikit ragu apakah ini termasuk pertanyaan yang berbobot atau tidak. Apakah pertanyaan yang saya ajukan ini dapat tidak menggali potensi yang ada di diri Ibu Elvina gitu Pak. Ya, berarti berkaitan dengan pertanyaan itu. Iya. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan coaching ini ada kendala rasanya di mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian rencana apa ke depannya yang akan kita susun dengan atau apa yang akan kita kembangkan atau yang diperbaiki ke depannya. Jadi kompetensi yang akan saya perbaiki untuk kedepannya tentunya saya akan melaksanakan diskusi yang seperti ini dengan menerapkan tentang tersebut. Dengan adanya sering latihan, kemudian dengan adanya berdiskusi dengan teman-teman sejawat, tentunya hal ini bisa terpecahkan gitu Pak. Baik, Bu Ria, terima kasih atas ini jawaban-jawaban yang diberikan secara umum sudah bagus, menunjukkan
praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Ria. Potensi dari coaching itu sudah terpenuhi ya, potensi pas kehadiran penuh. Lihat tadi coachingnya sudah sudah berkonsentrasi dalam merespon ya, kemudian mendengarkan dia terlihat menunjukkan secara aktif, kemudian efeknya itu dia juga bisa menunjukkan berbobot gitu ya. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya sudah fokus dan sudah berhasil menyampaikan dalam kenyataan di sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami bertiga akan melaksanakan praktek coaching yang mana untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 di calon guru penggerak. Di sini saya sendiri bertugas sebagai pengamat, Tia Roza, Dan saya Rizky Handayani sebagai coach. Dan saya Elvina Bukapani sebagai coach. marilah kita menyaksikan sama-sama menyaksikan kegiatan kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana nih keadaan Ibu di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya. Iya. Nah, sebagai pengamat tentunya bukan berarti saya lebih pandai dari anggota kita yang berdua ini ya Bu ya. Di sini saya hanya ingin kita ingin melaksanakan mitra. Kita ini sebagai mitra untuk mendapatkan hasil perbaikan selanjutnya ya Bu ya. Jadi pengamatan kita kali ini ada 3, yaitu tentang kehadiran penuhnya, kemudian tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Apakah Ibu Kiki siap? Alhamdulillah siap Bu. Oke. Kira-kira nih dari kompetensi yang 3 saya jelaskan tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi Bu. Karena dalam proses coaching itu tentunya perlu mendengarkan aktif, perlu kehadiran penuh, juga perlu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi Bu Kiki ingin ketiga-tiganya. Namun tentu ada yang lebih spesifik ya Bu ya. Iya. Kira-kira yang dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu Kiki kembangkan yang bagaimana ya? Iya, saya ingin Bu pada kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mantap sekali Bu Kiki. Mari kita lakukan kegiatan pertunjukan. Oke Bu. Oke, assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Bu Vina, saya dengar-dengar kemarin Ibu Vina mau bertemu dengan saya. Ada apa nih? Iya nih Bu Kiki, saya kemarin sengaja tuh mengcall Bu Kiki. Saya mau mencurhat itu yang masalah di sekolah pribadi juga. Oh begitu. Iya deh. Saya sebenarnya juga mau cerita-cerita sama Ibu Vina, tapi kayaknya kita dipertemukan pada waktu yang Iya. baik ya. Bagaimana Bu perasaannya hari ini ketika mau coaching ini? Alhamdulillah ya Bu. Perasaan saya pertama gembira karena bertemu dengan Bu Kiki. Makasih. Yang kedua, perasaan saya tuh lega karena nanti akan bisa memberikan solusi buat masalah saya. Oh iya. Semoga tujuan kita hari ini tercapai ya. Kira-kira permasalahan Ibu Vina itu apa sih? Oke, begini. Oh ya. Kita kan sekarang kan sama itu tahu lah kan kita kegiatan CDP dan kegiatan CDP itu kan tugasnya itu deadline. Iya. Nah, terus tiba-tiba plus sekolah kan pas saya mau mengerjakan tugas tiba-tiba tunggu dulu, kerjakan tugas apa dulu soal NIT. Iya. Nah, jadi tugas saya soal NIT juga, tugas CGP deadline, satu lagi membagi waktu untuk di rumah tuh anak terabaikan begitu ya. Iya. Jadi di sekolah tugas sekolah, di rumah CGP anak terabaikan, jadi itulah Bu. Sibuk sekali ya Bu ya. Udah CGP deadline, di rumah lagi, di sekolah kepala sekolah juga mendesak. Oh, jadi semoga kasus ibu ini atau masalah ibu ini dapat kita selesaikan ya. Berarti apa nih tujuan kegiatan coaching kita hari ini?
itulah Bu, tujuan kegiatan kita itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ingin mencari solusi misalnya saya Iya. supaya bagaimana sih saya itu bisa membagi waktu begitu antara sekolah, rumah dan cerita kan tiga itu Bu. Iya. Oke Bu, semoga nanti kita tercapai. Kira-kira faktor penyebab permasalahan Ibu Elvina ini apa ya? Sebenarnya faktornya itu Bu, itu dari diri saya. Kan kita kan sama-sama tahu ke CGP itu tugasnya kan sebelum kita kan dikasih 3 hari. Kemudian saya juga tuh terlambat itu besok gitu kan. Ternyata pas deadline itu kita dikasih tugas juga oleh kepala sekolah, jadi terburu-buru. Iya. Itulah faktornya. Sangat Menunda-nunda ya Bu ya, ini penyakit kita ini ibu-ibu ya Bu ya, menunda-nunda. Jadi kira-kira nanti jika masalah-masalah Ibu Vina ini hilang, apa yang akan Ibu Vina lakukan? Kalau masalah menunda ini hilang deh ya, dan tugas deadline seperti ini mungkin pada modul 3 nanti saya tidak akan menunda gitu. Saya akan misalnya pas waktu tanggal sekian, misalnya pas tanggal 10 pas tugas demonstrasi kita visual akan saya usahakan bikinnya seperti itu. Kan bikinnya kan paling lama 2 jam kan. Jadi sifat malas itu yang akan hilang kan dari diri saya untuk menunda-nunda. Iya, jadi misalnya kesibukan ini berakhir nih, berakhir, sudah terselesaikan ini kan, kesibukan ini sudah berakhir, ini berakhir. Apa yang akan Bu Elvina lakukan untuk berikutnya? Kalau ini sudah berakhir, yang akan selalu berikutnya ya seperti tadi Bu, tidak apa untuk lebih bisa membagi waktu begitu antara di rumah, sekolah, CGP begitu. Jadi kalau juga pas CGP tugasnya ya kita kerjakan supaya anak tidak terabaikan. Nah, selama ini kan gara-gara deadline, gara-gara tugas membuat soal ujian, anak saya di rumah terabaikan begitu. Jadi kan sedih juga kan anak gimana gitu, anak satu-satu di rumah. Iya ya Bu ya. Oke, membagi waktu tadi ya, tidak menunda. Mungkin itu ya yang akan kita lakukan. Maka sekarang Ibu sudah punya rencana nggak apa yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan tadi? Jadi rencananya gini, supaya tugas saya tidak deadline dan tidak buru-buru tugas yang lain, nanti bisa membagi waktu ya. Rencananya saya begini, saya akan membagi waktu itu dengan baik begitu. Mungkin untuk sekolah kan misalnya membuat soal NIT tuh kan tugas sekolah dibuat di sekolah begitu kan, pas jam kan ada jam kita misalnya jam agama kan kita perai begitu nggak ngajar di situ. Satu lagi mungkin tugas sekolah itu bisa berbagi dengan grup 4A, 4B, 4C masing-masing dapat poin itu masing-masing. Terus tugas CGP itu pas jadwalnya itu akan diusahakan begitu mengerjakan sesuai waktu, nggak deadline seperti kemarin lagi. Jadi pas di rumah terus kita pas sore itu bisa bermain sama anak gitu. Jadi intinya membagi waktu gitu. Oke Bu ya, kapan ini rencananya akan Ibu mulai ini? Ya secepatnya lah Bu Kiki. Kalau bisa saya laksanakan nanti sore ya saya laksanakan begitu. Supaya saya tidak keteteran seperti kemarin lagi. Dan kita bisa lebih relax begitu, enjoy. Bisa pergi healing juga ya? Tetap healing. Kalau tidak selesai, pikiran tenang, healing. Kita kan juga bisa pergi bersama kan? Kapan ya kita jadi kita selesaikan dulu benang-benang yang kusut ini menjadi lepas ya? Oke, makasih Bu Elvina. Saya juga jadi banyak belajar nih dengan Ibu Vina, karena kesibukan ini mungkin jadi masalah kita semua ya. Jadi semoga saya juga mau ketemu lagi nanti sama Bu Vina setelah Ibu laksanakan itu, apakah berhasil atau tidak. Saya mau coaching lagi, boleh nggak minta waktunya lagi nih? Kalau misalnya coaching itu boleh sekali Bu. Saya tuh tunggu sekali itu. Karena tidak ada teman percaya saya di rumah. Oke Ibu, oke, alhamdulillah. Kita nih sekarang udah sampai di penghujung kegiatan ini. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu Vina setelah kita coaching tadi? Perasaan saya setelah curhat ya istilahnya ya coaching ini ya, lega Bu. Ternyata saya bisa berbagi sama Bu Kiki. Ternyata perasaan kita tuh bagaimana enggak beda jauh begitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Jadi perasaan saya lega, nyaman, senang, apalagi seperti sama Bu Kiki. Saya juga begitu loh Bu. Tapi solusi saya terpecahkan. Oke, sebenarnya solusinya dari kita sama kita juga ya. Oke Bu, kita akhiri kegiatan kita ini ya. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Kita dapat memberikan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Amin. Oke, selamat Bu Vina, semangat selalu. Iya, Kiki. Makasih. Ya. Baiklah Ibu Kiki sama Ibu Vina, tahap selanjutnya kira-kira nih
setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu Kiki? Saya merasa senang Bu, karena saya dapat berbagi dengan Ibu Vina, dan juga saya juga belajar dari Ibu Vina bagaimana dia mengatasi masalahnya, karena masalahnya itu kadang-kadang menghampiri saya juga Bu. Iya, sekali. Nah, jadi dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, ketika Ibu Vina sama Ibu Kiki melakukan coaching, saya sudah melihat menggunakan alur tetap. Ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian faktor coaching tadi berjalan dengan lancar sehingga tidak ada ketegangan. Saya melihat itu seperti percakapan biasa yang mengalir gitu. Dimana dengan mengalir seperti biasa sehingga terbuka. Ibu Ina terbuka untuk menyampaikan masalahnya, begitu juga dengan Ibu Kiki menyampaikan solusi dengan baik gitu ya Bu ya. Kemudian koreksi sedikit Bu, dari hasil coaching tadi saya melihat cuma sedikit Bu ya. Saya belum kelihatan nih yang bagian skala itu. Oh iya ya. Cepat terus semangat. Iya, jadi implementasinya yang bagian skala itu saya belum melihat terjadinya percakapan antara Ibu Kiki dengan Ibu Vina. Namun selebihnya mantap gitu ya Bu ya. Kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang pengen Ibu Kiki kembangkan? Iya, saya ingin menggali potensi lagi dari dalam diri saya ini Bu, untuk mengambil kata kunci ya, tetap pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan alur kita ini, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan adanya aksi nyata ya Bu ya di sekolah ya Bu ya. Terus berlanjut. Iya betul. Saya harapkan dengan adanya coaching kali ini kita dapat terbuka pemikiran kita untuk mengimplementasikan di sekolah kita. Oke Bu. Terima kasih banyak Ibu Kiki. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching bersama saya Indra Jeni sebagai pengamat Dan saya Rizky Handayani sebagai coach. Dan saya Elvina Oktavani sebagai coach. Baik, mari kita. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak Jenny. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Kiki? Alhamdulillah baik Pak. Mau ada coaching ya? Iya Pak, ini rencananya sama Ibu Elvina. Oke Bu Kiki, saya ini sebagai pengamat nih. Iya Pak. Nah, tetapi sebagai pengamat bukan berarti saya lebih pandai atau lebih pintar dari Bu Kiki ya. Iya Pak. Namun secara kemitraan dalam coaching memang begitu seharusnya, dan agar nanti tujuan dari pengembangan selanjutnya lebih baik. Nah, Bu Kiki, dari rubrik pengamatan coaching kita hari ini sesuai dengan kompetensi dari coaching itu sendiri, yaitu harus ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut, kompetensi apa sih yang akan Ibu Kiki kembangkan? Menurut saya Pak, nanti rencananya nih Pak ya, mau ketiga-tiganya ini mau saya terapkan, baik pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, juga kehadiran penuh Pak. Oke Bu Kiki, bagus sekali ya Bu Kiki. Nah, dari rencana yang akan Ibu Kiki lakukan tadi, kira-kira kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Mungkin pada mengambil pertanyaan berbobot Pak, agar nanti saya dapat menggali Ibu Elvina untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Oke, nah kalau indikator yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Kiki kembangkan nantinya? Kalau indikator pencapaiannya mungkin saya ingin mau mengambil pada bagian menggunakan kata kunci Pak, untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Dan juga nanti tentunya tujuannya membantu coach ini untuk dapat merenung, menemukan jawaban dari tujuan coaching kita hari ini Pak. Oke, mantap Bu Kiki. Mari kita lanjutkan dengan kegiatan coachingnya. Oke Pak, siap. Oke, Assalamualaikum Bu Elvina. Salam Bu Kiki. Waduh, segar sekali nih hari ini. Iya. Kemarin saya dengar Ibu Elvina mau curhat-curhatan ya sama saya. Iya, ini ada masalah, sedikit masalah mau saya curhatin sama Bu Kiki. Oh begitu, boleh Bu, boleh Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa tuh?
Ini Bu, waktu belajar itu pas saya mengajar di sekolah ada beberapa siswa saya yang kurang aktif lah gitu Bu ya, belajar bersama saya. Saya lihat dia bosan gitu, kayak mau sering minta izin keluar. Jadi saya dibikinnya gimana gitu ya, kalau kita sedang mengajar, kalau anak izin kan kita konsentrasinya gimana? Iya ya Bu, iya. Berarti ini karena siswanya sering minta izin, ya begitu ya Bu ya. Berarti tujuan coaching kita hari ini untuk mencari solusi nih, gimana nanti supaya anak-anak kita, anak-anak yang diajari oleh Ibu Vina ini ya, tidak lagi izin-izin setiap sebentar, dapat mau belajar dengan baik, begitu ya Bu? Iya begitu. Oke Bu, kalau boleh tahu permasalahan itu kira-kira kenapa ya Bu ya bisa terjadi seperti itu anak-anaknya? Itulah Bu permasalahannya ya, seperti saya bilang tadi. Mungkin dalam pembelajaran itu saya juga kurang kurang memberikan strategi yang menarik mungkin Bu ya tadi. Nah jadi dalam hal ini siswa jadi kurang semangat dalam belajar. Jadi dorongan dari saya juga kurang begitu. Jadi saya sadari juga seperti itu, makanya menurut saya seperti itu Bu ya. Jadi mungkin ya begitulah kira-kira. Oh iya, berarti mungkin menurut Ibu mungkin strategi pas Ibu mengajar ini ya kurang menarik, atau model-model pembelajarannya kali ya Bu ya? Iya Pak, model pembelajaran. Iya, Ibu sudah ada usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu? Saya sudah ada, dan perbaikan saya sudah ada usaha Bu. Awal-awalnya saya untuk meningkatkan sedikit, sudah sering memberi ice breaking gitu. Jadi anak ada sedikit semangat. Jadi masih ada juga gitu. Saya sekarang rencananya saya itu mau memberikan strategi pembelajaran yang baru Bu, seperti yang baru kurikulum merdeka itu. Pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Iya. Oh berarti Ibu akan berencana ini mau membuat strategi yang menarik. Bagaimana rencananya Ibu mau bikin strateginya ini? Iya Bu. Nah, jadi gini Bu, saya itu rencananya supaya siswa saya aktif gitu. Setelah saya konsultasi dengan kepala sekolah, dengan PRK sejarah, rencananya saya mau membuat RPP berdiferensiasi begitu. Yang mana di sana kan nanti ada diferensiasi konten Bu ya. Jadi kita menyediakan media, pokoknya sesuai dia belajar anak gitu lah Bu. Jadi ada diferensiasi proses nanti, ingin membangkitkan semangat anak belajar, dan nanti ada produk itu nanti yang mungkin bisa lah Bu ya meningkatkan supaya siswa saya aktif belajar begitu. Iya mantap ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Berarti harus menyiapkan gaya belajar dulu ya Bu ya. Iya. Oh, mantap sekali. Jadi sebelum itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan anak gitu Bu. Iya. Nah, saya usahakan begitu ya Bu. Iya. Bagus Bu. Rencananya kapan ini akan dimulai Bu? Rencananya setelah konsultasi dengan kepala sekolah kemarin, mulai nanti sore saya akan membuat, nanti malam lah Bu ya, saya akan membuat perencanaannya begitu sesuai dengan alur-alur diferensiasi begitu. Besoknya mungkin saya akan membuat media sekolah, PPT atau media poster begitu Bu ya. Mungkin itu saya yakin sekali minat anak saya akan meningkat dan belajar mungkin semakin aktif. Iya. Semoga ya Bu, berarti dengan membuat PPT, menemui kepala sekolah awalnya ya Bu ya, membuat PPT, berusaha lah gitu kayaknya Ibu ya. Rasa-rasanya ini akan berhasil ya Bu ya? Insya Allah Bu, kalau menurut saya, kita saja membacanya senang kan? Apalagi anak murid kita, saya rasa itu insya Allah berhasil. Ya, semoga ya Bu ya. Berarti akan Ibu laksanakan kapan nih aksi di kelasnya akan berjalan ini Bu? Sesuai dengan perencanaannya saya bikin nanti sore, lanjut malam, mungkin perencana kira 2 hari saya bikin ya Bu ya. Mungkin pada hari Seninnya akan saya praktekkan di sekolah. Setelah medianya selesai nih Bu, Seninnya dipraktekkan di sekolah. Oke Bu, saya juga jadi belajar nih sama Ibu, saya juga ikut tertarik ini dengan Iya Bu. Jadi kita sama belajar ya. Iya. Dan Bu, nanti saya mau ketemu lagi lah sama Ibu. Gimana nanti itu kalau setelah 2 hari ke depan setelah Ibu laksanakan, ada kemajuan nggak ya setelah Ibu laksanakan pembelajaran dengan strategi yang baru Ibu bikin ini? Iya, bagus. Ya. Nanti kalau sudah saya laksanakan, nanti
kita akan kabar-kabari lagi ya. Oke. Bagaimana? Apakah murid saya aktif ya? Iya, iya, Saya akan iya. kabari lagi. Kita bikin janji ya, Bu Janji, ya. oke. Oke, Bu, makasih Iya. ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita coaching ini? Oh, perasaan saya coaching ini Bu, lega begitu. Iya. Ternyata ada teman curhat saya untuk pikiran-pikiran saya selama ini, kenapa ya murid saya ini kurang aktif? Salahnya dari mas saya, apa murid saya atau begitu? Ternyata setelah saya ada teman curhat, ada teman berbagi, hati saya jadi lega, nyaman, senang, plong begitu Bu. Oke, Bu. Oke ya, Bu. Saya menunggu nih 2 minggu lagi. 2 hari lagi ya, Bu ya? 2 hari 2 atau hari 3 hari. atau 3 hari lah. Iya, saya mau ketemu lagi sama Ibu ya. Kita lanjutkan proses coaching kita ini ya, Bu ya. Oke, Oke, Bu. Bu. Semangat. Baik, Bu Kiki, Ya, Pak. setelah melakukan proses coaching tadi, saya ingin menanyakan respon kembali kepada Bu Kiki berkaitan dengan kegiatan tadi. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Kiki selama proses melakukan coaching tadi. Hal apa saja yang rasanya sudah Ibu Kiki lakukan dari perencanaan-perencanaan yang Ibu Kiki telah susun sebelumnya, kemudian bagaimana indikator kesesuaian dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Kiki capai tadinya. Iya, Pak. Tadi saya merasa pada coaching bersama Ibu Elvina ya, Bu Elvina ya. Alhamdulillah saya sudah mencapai kompetensi inti menurut saya ya Pak ya. Yang pertama itu dengan kesadaran penuh. Kami cukup sehati tadi Pak, dimulai dengan posisi nyaman, sudah dengan mendengarkan apa keluhan Ibu Elvina, dan juga pada mendengarkan aktif. Saya memang berusaha mendengar apa-apa yang disampaikan Ibu Elvina, sehingga saya dapat menarik kata kunci di sana Pak. Mudah-mudahan pertanyaannya berbobot. Mungkin itu mengalir begitu saja loh Pak. Baik, bagus sekali. Saya sebenarnya secara pribadi apresiasi sekali dengan penampilan dari ya ibu-ibu berdua Makasih, tadi Pak. ya, dalam melakukan coaching. Kemudian bagaimana Ibu Kiki tadi memberikan apa namanya itu stimulus kepada coachingnya, sehingga coaching tadi tampak begitu begitu santai, lepas begitu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Namun sebenarnya ada juga beberapa catatan yang ingin saya berikan kepada secara umum sebenarnya sudah penuh, semuanya sudah terpenuhi gitu. Nah, berkaitan dengan kehadiran penuh sebenarnya sudah mantap, tetapi perlu sebenarnya situasinya perlu disantaikan lagi begitu ya. Jadi ya, Aku ya Pak ya. itu saja tidak terlalu mencolok begitu ya, makanya perlu disempurnakan lagi begitu ya. Nah, kemudian ada ini agak sedikit ada berkaitan dengan pertanyaan berbobot tadi. Saya mendengar sudah ada usaha begitu ya, sudah ada usaha. Nah, itu kan mungkin itu perlu disusun kembali mungkin pertanyaannya gitu ya. Nah, ya sejauh ini hal apa saja sih yang sudah pernah dilakukan gitu kan, atau apa sih, bagaimana sih strategi yang pernah ibu lakukan tadi gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang kita berikan itu jauh dari judgementnya gitu. Iya Pak ya. Nah, kemudian ini dalam Alutirta ada berkaitan dengan rencana aksi begitu ya. Kemudian sebenarnya kita perlu menetapkan suatu tujuan ya. Apa sih, bagaimana si tujuan yang ingin kita capai begitu, tujuan yang ingin dicapai dari coaching itu nanti ya. Jadi kita tanyakan begitu ya, dari kegiatan yang ibu susun ini, apa sih yang tujuan yang ingin ibu capai begitu. Nah, levelnya tingkat berapa begitu ya. Jadi kan ada levelnya. Iya Pak. Misalnya saya ingin di level 7 baru Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, mungkin itu saja ya yang mungkin sebagai masukan berkaitan dengan catatan dari kegiatan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Kiki. Kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan kepada Bu Kiki. Nah, dari kegiatan coaching tadi ya sudah dilakukan, kemudian ada beberapa hal yang sudah tercapai begitu. Kemudian selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin
Ibu Kiki kembangkan rasanya selain dari kompetisi yang sudah pernah dilakukan tadi? Iya Pak, mungkin seperti observasi Bapak tadi ya. Ini karena proses coachingnya mengalir begitu aja, kayaknya judgement ya tadi ya Pak ya, ada sedikit. Mungkin ini perlu belajar lagi saya, berlatih supaya membuat Ibu Elvina lebih, coach saya ini lebih nyaman lagi, lebih terbuka lagi, menyampaikan semuanya sehingga tujuan itu mulus tercapainya Pak ya. Mungkin itu mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin itu rangkaian dari surprise yang saya lakukan pada siang hari ini. Secara keseluruhan sudah bagus, mantap. Dan kedepannya sudah juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas praktek coaching kami dari CGP Angkatan 7 dan saya sekarang sebagai pengamat Rizky Handayani SSI. Saya sebagai coach Elvina Tampani SPD. Dan saya Indra Jenny sebagai coaching. Oke, mari kita lanjutkan kepada session pertama. Assalamualaikum Ibu Tina. Salam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya Bu. Sesi ini saya jadi pengamat ya Bu Tina ya. Iya. Oke. Dengan saya jadi pengamat kali ini bukan berarti saya lebih pandai atau saya lebih banyak tahu daripada Ibu Tina. Namun sesi ini kita gunakan untuk saling menggali kemampuan kita sehingga kita bisa berbagi ya Bu ya. Iya. Kita sama-sama belajar. Berikutnya kegiatan coaching nanti Ibu Elvina menjadi coach ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana Bu? Jadi sebenarnya Bu, di antara 3 kompetensi itu saya sebenarnya mau ketiganya itu Bu. Tapi yang paling ingin saya kembangkan yaitu posisi ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kelemahan kita kan banyak di sana ya Bu. Jadi itu yang bisa saya kembangkan. Oh begitu, untuk menggali pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Bagaimana indikatornya menurut Ibu yang akan ingin Ibu kembangkan sekali dari pertanyaan berbobot ini? Indikatornya itu mungkin menggunakan kata kunci begitu. Yang nanti akan membuat coach saya bisa mengingat, merenung, berarti fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Oh begitu. Oke Bu, semoga proses coaching kita hari ini lancar dan dapat mencapai tujuan ya. Ya, amin. Oke, kita lanjutkan ya proses Ya. coachingnya, silakan. Ya. Selamat siang Bapak J, apa kabarnya? Selamat siang juga Ibu Tina. Kabarnya alhamdulillah baik Ibu Tina, meskipun kondisi cuaca saat ini tidak menentu, tapi alhamdulillah kondisi tetap prima dan stabil untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, Mas, takut ya. Ini perjalanan tadi ke sini lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah Ibu Tina, meskipun jaraknya lumayan jauh karena memang manajemen waktu yang sudah kita susun, lo datang ke sini tepat waktu. Jadi Pak J, apa nih masalahnya? Ada apa ini? Tumben kita mau mengajak saya ngobrol begitu. Apa masalahnya yang ingin Pak J sampaikan gitu? Iya nih Bu Tina, sebenarnya sudah lama ini saya ingin berjumpa dengan Ibu Tina begitu, cerita gitu, berbagilah ya kita sebagai sebagai bagian dari pendidik dan memiliki tujuan yang sama. Namun di dalam prosesnya ya kadang-kadang ya kita menemukan kadang-kadang permasalahan ya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan pokok kita sendiri sebagai seorang pendidik, terutama berkaitan dengan siswa ya, itu di kelas misalnya ya, kemudian sebenarnya di sekolah juga ada itu permasalahan yang dialami, kemudian juga mungkin ada permasalahan dari respon dari masyarakat itu yang kita pernah kenakan, itu mungkin masalahnya berbeda, tapi yang paling fokus sebenarnya masalahnya itu yang urgent itu berkaitan dengan kegiatan kita belajar dari kelas. Jadi masalah Pak J di sini itu pelik juga ya.
Jadi masalahnya di nilai kesiswaannya. Iya, kesiswaan. Bu. Kesiswaan, nah, saya tangkap di sini. Jadi Pak J di sini masalahnya kesiswaan itu banyak sekali ya. Jadi di sini Pak J, jadi percakapan kita ini tujuan apa yang sebenarnya Pak J harapkan dari percakapan masalah Pak J? Iya, sebenarnya ini setelah bertemu dengan Ibu Ervina, cerita-cerita seperti ini, ya permasalahan yang saya rasakan itu bisa saya sampaikan, kemudian melalui ya diskusi-diskusi ini, nanti juga saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya rasakan ini ya. Jadi, kemudian solusi itu bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Jadi masalahnya ini spesifik, masalah memori spesifiknya apa kira-kira begitu? Iya, nah itu dia yang ingin sebenarnya saya ceritakan kepada Bu Ervina ini. Sebenarnya mungkin hampir sama juga permasalahan yang lainnya, tapi saya ini menganggap itu yang perlu segera ditangani. Ini kalau dalam kegiatan di proses belajar mengajar di sekolah sini kan kita inginnya siswa itu aktif, begitu ya, kreatif, begitu respon terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kelas begitu. Tapi sayangnya ini ya secara mayoritasnya begitu saya menemukan siswa itu kurang aktif. Ini spesifiknya dalam hal komunikasi Bu Elvina. Jadi siswa itu kurang entah itu saya mungkin takut kurang percaya diri tapi itu yang saya rasakan Bu Elvina. Jadi spesifik masalah Pak J di sini yaitu mengenai siswa ini dalam pembelajaran Pak J itu terlihat kurang aktif begitu ya, kurang kreatif, responnya kurang begitu. Jadi kata Pak J di situ dari sistem komunikasi Pak J. Jadi kira-kira sistem komunikasi yang bagaimana yang Pak J harapkan supaya siswa itu kreatif kembali? Iya, saya sebenarnya bukan saya ya, semua guru bukan siswa itu. Siswa kita itu responsif ya terhadap hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita ajarkan ya. Tentu harapan kita secara bersama ya seperti itu, siswa kita itu ya ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan begitu ya, ada yang ingin ditanyakan ya ditanyakan begitu ya. Jadi tidak siswa itu kita santai di kelas, kemudian belajar dengan nyaman dan terbuka begitu. Saya inginnya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya hal-hal yang kurang mengerti begitu atau ada hal yang lain yang mau disampaikan, jadi sampaikan saja begitu. Jangan dipendam begitu. Jadi Pak J ingin siswanya santai belajar sama Pak J begitu ya. Jadi lebih terbuka begitu ya. Jadi sini Pak J ya seandainya dilevelkan antara 1 sampai 10. Jadi Pak J itu maunya siswanya itu lebih santai, lebih tadi levelnya maunya level berapa supaya siswa lebih terbuka berapa Pak begitu supaya aktif lagi. Maunya level berapa siswa itu sekarang? Iya. Sebenarnya kita ingin levelnya tentu level yang maksimal ya. Tapi logis juga ya. Saya sebenarnya tidak terlalu tidak ingin terlalu menggebu-gebu juga dalam hal ini ya. Tapi saya ingin kalau levelnya itu minimal, kalau kita bikin standarnya itu 7 7 begitu ya. Kemudian nanti setelah kita terapkan 1 bulan setelah itu 8 dan terbiasa 9 begitu ya. Nah kemudian nanti konsisten seperti itu ya. Nah ya itu mungkin ya. Jadi Pak J itu kan secara by step mungkin menumbuhkan minat belajar siswa itu ya supaya bisa menjadi 9 atau 10 mungkin. Gimana Pak Dinda ya? 9,5 paling enggak mungkin ya. Ya mungkin itu istimewa ya. Iya istimewa. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi mungkin kita tidak terlalu egois juga ya memaksa hasilnya. Kita apakan saja di level itu yang masuk akal tadi itu ya. Bagus sekali Pak. Jadi sekarang level Pak J itu maunya ini. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak J? Rencana selanjutnya untuk mengelola atau mencapai level itu apa rencananya? Iya, itu kan jadi pikiran saya juga sebenarnya Bu Elvina. Ya, gimana sih gitu implementasi programnya di kelas itu ya. Nah, tapi saya pikir gitu ya, kita kan ini
kita kan sudah pernah belajar itu ada beberapa metode pembelajaran aktif, ada pembelajaran diferensiasi, ada KSE, mungkin bisa diaplikasikan dalam proses belajar mengajar kepala satu, sehingga nanti permasalahan yang sebelumnya ada itu jadi teratasi dengan penyediaan atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis aktif, berdiferensiasi dan berkompetisi sosial emosional itu. Jadi rencana Pak J tadi dari strategi pembelajaran yang menarik ya. Contohnya tadi yang Pak J bilang berdiferensiasi, KSE yang kita tahu ya, sosial emosional. Oh, masuk akal sekali, bagus. Itu strategi yang bagus. Kira-kira Pak J dari strategi tadi tentu harus ada apa namanya perencanaannya begitu nah. Iya. Kira-kira perencanaan itu bagaimana cara Pak J untuk merealisasikan perencanaan itu kira-kira? Iya. Apa yang dimulai dari mana terlebih dahulu? Iya, itu Delvina saya juga sudah pikirkan berkaitan dengan waktu. Ya, ini kan kita sekarang ini kan lagi kegiatan ujian gitu ya. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan penerapan pembelajaran diferensiasi itu bisa kita efektifkan nanti ketika ini ya proses pembelajaran yang yang normal begitu ya. Nah, apalagi nanti kan kita sudah ini coba praktek juga itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, itu mungkin kita susun nanti RPP begitu, kemudian kita sesuaikan dengan apa kebutuhan belajar murid kita di sekolah. Kemudian ya saja nanti kalau misalnya itu berkembang nanti juga kita bisa membahaskan kepada rekan-rekan yang lain di sekolah gitu. Mungkin tujuan kita itu bisa tercapai itu saja. Jadi perencanaan sebelum pembelajaran itu membuat RPP gitu ya. Iya. Otomatis RPP itu mungkin Pak J membikinnya sesuai dengan kebutuhan murid itu mungkin minatnya begitu. Iya, memang itu yang menjadi landasan kita dalam membuat. Jadi ya bagus sekali Pak. Jadi sekarang Pak J, kapan kira-kira Pak J akan melaksanakan membuat RPP itu? Ya, mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu inilah Bu Elvina kita akan coba mulai gitu, karena kegiatan Paknya kan kita Pak juga ya tentang proses belajar mengajar normal itu kita lakukan juga ini buat kelas 2 dan kelas 7 dan kelas 4. Ya, kelas 7 dan kelas 4. Jadi Pak J itu waktu untuk membuat RPP berdiferensiasi tadi ya, dan KSE waktu 1 minggu 2 minggu. Di dalam pembuatan RPP itu pasti Pak J mengalami banyak kesulitannya. Jadi begini aja Pak. Semoga dalam pembuatan RPP itu nanti sukses ya Pak J ya. Dan penerapannya nanti apa langsung begitu? Oh iya Bu Elvina, kita buat, kita rencanakan, kita siapkan kemudian kita Oke, mantap Pak J. Mantap sekali. Semoga sukses Pak J. Terima sukses kasih, ya Bu di dalam Elvina, kelas. atas waktu. Sudah nggak sabar lagi menunggu prakteknya. Nanti dikabari lagi ya. Iya, nanti saya kirim ke Pak. Oke. Pak J. Oke. Terima kasih. Oke Bu Elvina, gimana nih perasaannya habis praktek coaching? Oh perasaannya, lega sekali setelah mengcoachi Bapak Indra Jenny tadi ya. Iya. Aduh, ternyata setelah selesai rasanya lega begitu. Walaupun tidak sempurna, banyak kekurangan begitu ya. Jadi menurut Ibu Elvina nih, setelah melakukan coaching ini, apa yang menjadi indikator pencapaian Bu Elvina yang tercapai di sini? Rasanya di antara 3 tadi indikator potensi tadi ini 3. Kalau kehadiran penuh otomatis sudah ya. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, mungkin kotak mata saya dengan Pak J mungkin terlalu grogi tadi. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berusaha tadi mengajukan pertanyaan berbobot walaupun tidak maksimal ya, tapi saya tetap berusaha begitu. Ya. Oke, mantap sekali. Saya tadi juga, aduh, pintar sekali coachnya ini, gitu kan? Gini Bu, catatan saya mungkin tadi udah Ibu Elvina sampaikan juga tadi dari percakapan yang saya amati. Tadi memang kontak mata nggak kurang ya. Iya. Bu Elvina nengoknya ke sana aja terus. Kalau nggak natap Pak J. Kalau ke Pak J di mata Pak J buyar. Iya buyar. Oh, Hilang oke. semuanya. Mungkin dengan anggu-anggu itu sudah mendengar aktif juga ya Bu Elvina ya. Mungkin itu satu. Yang kedua, komunikasi berjalan bagus saya lihat, dan juga pas menanyakan level.
Tadi kalau saya amati menanyakan level Ibu Elvina langsung menanyakan yang ingin dicapai ya Pak Oh, Ji iya. ya. Ya. Maunya kita tanyakan dulu sekarang berada di level berapa begitu anak Pak J. Jadi berapa yang akan ditingkatkan, mungkin itu menurut saya gitu. Tapi secara keseluruhan udah bagus tuh Bu. Dan setelah itu mungkin yang terlupa menurut saya refleksi di akhir menanyakan perasaan Pak J ini. Bagaimana tadi setelah kita coaching, gimana Pak J? Gimana perasaannya? Iya, lupa tadi itu mungkin kita lalu bersemangat hingga lupa menanyakan perasaan Pak Haji setelah saya coaching begitu. Iya, kita belajar buktinya ya Bu ya. Setelah itu, setelah keadaan kita laksanakan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Elvina kembangkan nih dari pembelajaran ini tadi, coaching tadi? Mungkin kompetensinya tetap ya sama Bu ya, mengajukan pertanyaan begitu karena saya dalam berkata-kata itu kurang hebat ya, tidak seperti Bapak J seperti itu. Tetap dalam berkata-kata itu yang melatih komunikasi intinya Bu, harus ditingkatkan. Oke Bu, alhamdulillah sudah selesai juga Iya. seksi coaching kita kali ini ya Pak J. Mudah-mudahan Pak J makin lega dan kita semua nanti bergerak nih untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Pak J ya. Oke, tetap semangat Bu Elvina. Ya. Pak J, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Elvina Oktavani. Di sini posisi saya sebagai pengamat. Dan saya Indra Jenny sebagai coach. Tentunya saya Rizky Handayani SSI sebagai coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak J. Waalaikumsalam Bu Elvina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak J? Alhamdulillah sehat Bu Elvina. Alhamdulillah ya, sehat alhamdulillah ya. Oke. Baiklah Pak J, pada hari ini pada kegiatan coaching kita saya sebagai pengamat ya. Oke Bu Elvina. Oke, siap Pak ya. Sebagai pengamat itu bukan berarti saya mengajari Pak J ya, tapi saya hanya sebagai mitra yang nanti akan mendapatkan perbaikan ya begitu. Jadi dalam pengamatan ini ada rubrik pengamatan coaching namanya kita hari ini ya, yang akan dinilai nanti sesuai dengan kebutuhan coaching kita. Itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak J. Oke siap Bu. Jadi di antara 3 kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak J yang dikembangkan begitu? Ya, kalau dari 3-nya itu sebenarnya saya rencananya ketiganya itu yang ingin saya kembangkan Bu Elvina. Ya. Saya kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Elvina. Jadi di antara ketiga itu Pak J mau ketiganya. Yang paling ingin Bapak J kembangkan di antara 3 itu mana? Ya, perasaan saya yang paling ingin saya kembangkan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Elvina. Jadi Pak J ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kata kuncinya apa? Ya, saya ingin dari hasil mendengarkan aktif yang saya lakukan menggunakan kata kunci hingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya, nantinya bisa membantu coach untuk membuat, mengingat, merenungkan, dan memahami permasalahan apa yang dirasakan oleh coach. Oke, mantap sekali Pak. Oke, mari kita lanjutkan saja kegiatan coaching kita ya. Oke, Bu Vina, terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak J. Wah, Kiki, gimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Kiki? Alhamdulillah Pak J baik. Terlihat masih bersemangat nih ya, meskipun Ya iyalah Pak J, semangat selalu nih. ya, meskipun ini ya, meskipun akhir-akhir ini sibuk ya memikirkan anak sedang ujian segala Iya. macamnya ya. Oke, Bu Kiki, ini
Ya kebetulan ketemu nih sama Bu Kiki, mau cerita-cerita sedikit nih sama Bu Kiki, boleh ya? Boleh lah Pak. Sebenarnya saya yang mau cerita-cerita sama Bapak ini. Iya begitu ya Bu Kiki ya. Iya. Baik, ini kebetulan sekali ya, berarti ada apa kontak hati begitu, ingin saling bercerita ya. Iya, Pak. Nih Bu Kiki ya, Ibu Kiki kan ini sudah berapa lama sih menjadi guru di sekolah ini Bu Kiki? Saya di SMP 1 Pasaman ini ya Pak ya, diangkat tahun 2006 Pak. Sekarang berarti sudah berapa kita ya? 15 tahun. 15 tahun ya, sudah lama sekali ya Bu Kiki. Tua nih Pak, tapi masih terlihat muda kan? Iya, sudah terlihat masih bersemangat, Oh, cantik iya. dan energik ya. Terima kasih Pak J. Ini sesuai juga dengan ini ya, tuntutan dari profil belajar Pancasila itu sebenarnya selaras, harus seperti itu, harus bersemangat begitu ya. Iya, Pak J. Oke Bu Kiki, nah ini Bu Kiki kan udah lama tuh mengajar ya di sini. Mengajarnya di sini aja ya Bu Kiki ya. Sebelumnya ada di tempat lain Pak J, cuman yang SK memang dari sini dari awal sampai akhir gitu. Ya, tapi sudah ini ya. Pernah mengajar di SMA Istiqomah, SMP 4, SMP 6 juga pernah. Wah, banyak sekali pengalaman mengajarnya ini Bu Kiki ya. Tentu dari sekian banyak jam terbang gitu ya, banyak pengalaman-pengalaman yang dirasakan, tentu ada pernah merasakan selama berada di sekolah begitu, ada sesuatu apa sih yang pernah Kiki rasakan yang membuat Kiki merasa itu tidak nyaman begitu berada di sekolah, atau tidak nyaman melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah itu? Begini Pak, sebenarnya akhir-akhir ini kan saya ikut program OCGP ini Pak, Iya. Guru Penggerak. Dan pada akhir modul 1 kemarin ada aksi nyata Pak, Aksi nyata, ya. tentang budaya positif. Jadi saya sudah melaksanakan berbagi praktik baik, melakukan aksi nyata Pak, Iya. bagaimana melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi pada saat saya menerangkan, saya berbagi praktik, diskusi, kolaborasi sama teman-teman, Iya. ini saya merasa puas waktu itu Pak. Kayaknya teman-teman ini memahami dan ingin melaksanakan setelah saya refleksi. Namun Pak, sekarang saya lihat setelah berjalan sebulan, 2 bulan ini, saya lihat tidak terlaksana Pak apa-apa yang saya sampaikan. Jadi perasaan saya itu kurang enak sekali Pak. Gimana itu Pak? Iya, oh, begitu ya Bu Kiki ya. Nah, jadi setelah ini nanti kita melakukan kegiatan coaching ini, hal apa sih yang ingin Kiki, ketercapaian apa sih yang ingin Kiki dapatkan nantinya setelah melakukan kegiatan coaching ini? Saya ingin sebenarnya kembali menciptakan budaya positif di sekolah ini Pak. Bagaimana cara merangkul teman-teman kembali agar budaya positif ini dapat dijalankan, karena saya melihat sekali, saya merasakan sekali Pak, dengan saya terapkan budaya-budaya positif yang telah kita pelajari kemarin itu, memang kalau kemarin nilai kita itu 7, sekarang udah nyampe 9 gitu Pak untuk penyelesaian masalah anak-anak. Jadi saya ingin teman-teman yang lain mencoba begitu juga agar ini dapat terlaksana dengan baik Pak. Oke, Kiki. Berarti setelah melakukan kegiatan coaching ini, Kiki mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang Kiki Iya rasakan Pak, saat ini ya. amin, semoga. Baik, tadi saya mendengar permasalahannya itu adalah ketika Ibu Kiki melakukan praktik baik itu hingga melaksanakan budaya positif itu tidak berjalan maksimal ya. Nah, berbagi praktik baik ini dan melaksanakan budaya positif ini seperti apa sih yang Ibu Kiki rancang begitu sehingga tidak berjalan dengan maksimal di sekolah ini? Sebelumnya saya melaksanakannya yang pertama tentunya dengan koordinasi dengan kepala sekolah, menentukan waktu, mengumpulkan teman-teman, dan alhamdulillah sih Pak, keberuntungan sama saya waktu itu kebetulan saya diberi tugas tambahan sebagai wakil bidang kurikulum, sehingga dengan saya sebagai wakil itu mengumpulkan teman itu mungkin tidak sesuai teman yang bukan wakil, mungkin begitu ya Pak ya. Dan kepala sekolah juga saya sangat mendukung Pak. Saya akan praktek baik dengan penampilan, contoh-contoh dan sebagainya. Dan waktu saya membagi praktek baik ini, teman ini memahami Pak. Saya kira saya cukup puas, tapi
setelah berjalan beberapa bulan ini, itulah yang saya lihat masih juga menghukum siswa, masih juga misalnya ya menangani permasalahan anak ini tidak dengan proses segitiga diskusi, membuat posisi nyaman. Banyak terlihat sama saya teman-teman yang belum melaksanakan itu Pak. Jadi saya memang agak sedikit galau Pak, gimana ya ini, apa teman lupa atau memang teman tidak mau atau gimana itu Pak. Berarti dari rencana budaya positif yang Ibu ingin kembangkan di sekolah ini pernah berjalan tetapi hanya sebentar ya, begitu kembali lagi kepada posisi awalnya begitu ya Bu Kiki ya. Kemudian bentuk ideal yang ingin Ibu Kiki rasakan begitu atau yang ingin Ibu capai tidak tercapai dengan maksimal begitu ya, seperti tadi ada upaya menghukum siswa kembali seperti itu ya. Nah dari dari jumlah guru yang tidak mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan itu, ada nggak beberapa orang guru yang support begitu Bu Kiki, atau yang peduli, atau yang justru ingin apa begitu ya, wah menanyakan sama Bu Kiki ini gimana nih, ini nggak terrealisasi begitu apanya, ada nggak? Ada Pak, sebagai kecil terutama mungkin teman-teman sama CGP di sini, kebetulan kami berdua CGP di sini. Habis itu ada yang alumni CGP Pak ya, sudah ada pada angkatan 5. Kami sekarang di SMP 1 Pasaman CGP dan PP-nya ada 4 orang. Tentunya kepala sekolah kami PP juga, jadi memang sebagian kecil ini sudah ada Pak, dan saya sudah ingin merangkul teman-teman mungkin yang lebih junior daripada saya, ini mungkin lebih mudah untuk merangkulnya. Saya mungkin akan mencoba dulu untuk yang junior saya Pak. Berarti nanti Bu Kiki sudah ini ya, kalau dilihat sudah banyak begitu yang mempunyai rekan sejawat yang mempunyai kesamaan visi sama Bu Kiki ya. Banyak tidak Pak, kami di sini 62 orang guru Pak, baru 5 atau 5 orang yang bisa, yang sudah memahami menurut saya. Oke ya, jadi itu bisa juga menjadi kekuatan sebenarnya. Iya, jadi ya, itu rencana saya Pak, yang ini akan saya susun juga untuk memberi contoh begitu ya Pak ya, sehingga memberikan hasil yang baik sehingga teman-teman yang lain ikut terpengaruh begitu. Berarti sudah ada rencana ya, jadi tadi Bu Kiki lakukannya memberikan contoh. Selain memberikan contoh, rencana apa yang Ibu Kiki pikirkan begitu agar praktek budaya positif ini terrealisasi dengan maksimal? Mungkin selain dari membagi contoh, saya sambil duduk-duduk, sambil ketemu-ketemu atau nampak tadi suatu kejadian, saya ngambil waktu buat teman supaya kita sharing lagi gitu, kayak kita berbagi lagi, ya mungkin bisa dengan proses coaching ini Pak, mungkin teman saya juga nanti akan tertarik menerapkannya. Ini Pak yang mungkin agak sedikit ini kan kami ada beberapa generasi di sekolah ini Pak, yang usia 50 tahun ke atas ini masih banyak di sekolah kami Pak, sementara yang di bawah ini masih lebih kurang separuh begitu Pak. Jadi mungkin saya mulai dulu dengan teman-teman yang junior saya tadi, dan yang sudah melaksanakan, yang saya rasakan bisa saya rangkul, ini dulu saya kuasai Pak, saya susun kekuatan. Kalau kami semua di sini sudah menerapkannya, mungkin ya Pak ya, sudah memberi contoh dan memperlihatkan hasil, saya rasa teman yang lain malu untuk tidak mengikuti ya Pak ya. Semangat yang baik sekali ya dari Bu Kiki ini ya, untuk memperbaiki sekolahnya. Saya juga bersemangat sebenarnya mendengarkan itu ya Bu Kiki. Nah Bu Kiki kan ada tadi rencananya ada kegiatan sosialisasi, tadi nampak terdengar ya, ada sosialisasi ya, kemudian ada juga tadi ya berbagi rekan sejawat gitu ya. Nah dari dua hal yang Ibu Kiki rencanakan, yang mana sih yang paling prioritas mudah atau yang ingin pikiran lakukan itu? Mungkin saya yang pertama yang akan saya ambil itu Pak, coaching bersama temen ini, mana yang saya lihat mungkin di lapangan misalnya kan Pak, ada melaksanakan yang belum sesuai dengan budaya positif, saya rangkul, saya ajak kita coaching yuk, coaching yuk tentang walaupun dengan tidak bahasa coaching, tapi percakapan seperti ini mudah-mudahan dengan begitu mereka juga bisa tertarik gitu.
bagus sekali ya. Luar biasa nih Bu Kiki rencananya itu ya. Terima kasih Pak, semoga Iya. ya. Kalau rencana yang baik itu seharusnya dieksekusi atau dilakukan secepat mungkin Iya biasanya Bu dong. Kiki, ya. Oh iya Pak. Kapan nih waktunya ini yang tepat rasanya untuk melakukan itu Bu Secepatnya Kiki? lah Pak ya. Kalau sekarang kan kita masuk bulan Ramadan nih Pak ya. Iya. Mungkin nanti saya mau dari pesantren ini saya akan observasi dulu, saya lihat dulu, aduh siapa nih teman yang bisa saya pusing duluan nih, tekan untuk menyusun. Saya ada juga teman CPT yang seperti itu. Jadi kita lihat habis lebaran insya Allah akan saya laksanakan. Coba satu persatu. Iya, nih sudah ada rencana, tinggal eksekusi ya Bu Kiki. Iya, Pak. Semoga berhasil ya. Amin Pak, semoga Pak. Baik, terima kasih Bu Kiki dari mungkin itu yang mungkin ingin apa ya hal yang ingin saya diskusikan atau saya ceritakan sama Iya. Bu Kiki ya. Semoga nanti apa yang ingin kita rencana baik yang ingin kita wujudkan bisa terrealisasi dan dalam prosesnya itu berjalan dengan baik juga. Amin. Oke, baik Bu Kiki, terima kasih. Nah, Bu Kiki ini bagaimana sih perasaan Bu Kiki tadi selama melakukan coaching tadi? Waduh Pak, senang sekali Bapak bikin saya terbuka, semuanya terungkapkan. Jadi lega lah Pak ya, lega, dan sehingga mungkin saya buru-buru juga nih menanti habis lebaran mau eksekusi rencana saya. Maaf mungkin begitu Pak. Oke, baik. Iya. Jadi mudah-mudahan ini menurut saya mudah-mudahan apa yang Kiki rencanakan ya bisa terrealisasi Iya. dengan baik. Amin ya. Amin. Oke, Bu Kiki, terima kasih Bu Kiki. Iya Pak.